Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kita ketemu di tempat ini untuk datang kepada Tuhan untuk menyembahkan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita anggap pujian jiwaku merindukanmu. Datang pada pagi hari ini untuk mengucap
jemaat yang hadir, Tuhan kuduskan. Para pelayan-pelayan kuduskan dalam nama Yesus. Baik itu singer, ikut gigs, apapun musik, apapun yang berbicara selesai. Tuhan urapi dan urapan surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang memberkati ruangan ini. Amin. Sehingga kami kembali, roh kami diberkati. Dari awal sampai akhir Tuhan yang menyertai dan mengambil pimpinan kami menyerah. Dan kami akan memulai dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan panggil berdiri dan kita akan memuji memuliakan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Kita akan pujian itu nama yang indah. Kita akan tetap berdiri dan kita akan menari dan bersorak bagi Tuhan kita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, Yesus berkati kami dengan berkat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan, untuk menuntun jalan hidup kami. Glory, haleluya, Yesus. Kita angkat pujian, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan.
Bapa, kiranya ujian ini membuka hati kami di hadapan hadirat yang kudus Tuhan. Kami semua yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, disitulah Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya puji-pujian mengantar kehidupan kami kepadamu. Sebentar kami mau merenungkan sebagian daripada firman. Kiranya Roh Kudus berbicaralah pada roh kami, sehingga kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya pada waktu kami datang dan pada waktu kami pulang, ada berkat yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami tahu Tuhan di manakala firman Tuhan yang akan disampaikan tidak pernah tinggal diam. Kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang seringkali mau mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami sehati di dalam ruangan ini kami tolak itu. Dan biarlah kuasa Allah sajalah yang akan menaungi kami dan memeteraikan kebenaran lepas kebenaran bagi kehidupan kami. Hamba yang Kau pakai sebagai alat dalam tangan-Mu, berapi untuk hormat dan kemuliaan Nama. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali kasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Maria Labo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani pada pagi ini di GSI Taman Sudi. Ya, nama saya Pendeta Jerry Rumalato, Wakil Gembala Sidang dari GSI Exodus di Tanjung Priok. Ya, hari ini gembala kami juga lagi di kampung dan besok akan berangkat ke Manado untuk acara Paskah Nasional di Tahuna, di mana juga Pak Presiden akan hadir. Paskah Nasional diadakan di Tahuna, Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita melihat firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7 saya bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa dua ayat ini, ayat 6 dan ayat 7, ulang berulang kita sudah dengar. Tetapi firman Tuhan itu tetap hidup dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini berbicara tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kata menerima, saya menerima sesuatu dari saudara, dan dari saya merespons apa yang saya terima. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Artinya dari sejak kecil kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. Pertanyaannya,
Benarkah saya sudah terima Yesus? Saya sudah diselamatkan Yesus atau belum? Ini pertanyaan yang mendasar sebagai kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa buktinya? Kalau saya sudah menerima Kristus, maka yang perlu saya lakukan dalam kehidupan saya menghidupi Yesus dalam hidup. Ulang, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya harus menghidupi Yesus di dalam hidup. Yesus di dalam hidup. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau saya sudah menerima Yesus, apakah Yesus itu saya hidupi dalam hidup atau tidak? Buktinya apa? Buktinya apa bagi kita? Sudah yakin dan percaya sudah diselamatkan Tuhan atau belum? Ragu. Ini dasar bagi kita untuk mencapai apa? Surga. Betul ya? Banyak orang mencari surga. Surga itu ada di siapa? Tidak ada di siapa-siapa di bawah kolong langit ini. Yang ada hanya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa buktinya? Kalau saudara katakan bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saudara harus menghidupi Yesus di dalam hidup, buktinya apa? Saya akan berikan bukti. Yang bawah ada kantong plastik. Apa isinya saudara akan lihat. Ada gelas, ada air, ada batu. Sifat batu apa? Sifat batu keras. Dan kedua, pernah dengar kepala batu? Dengar ya? Apa artinya kepala batu? Ulang-berulang diberitahukan tetapi tetap saja toh, itu kepala batu namanya. Melawan apa direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada gelas kecil saya bawa, saya isi air. Batu ya, sifat batu itu keras. Sekarang batu ini saya masukkan di dalam gelas, betul ya? Betul? Batu dalam air? Benar ya? Pertanyaan kedua, air dalam batu? Batu di dalam air, betul ya? Betul. Pertanyaan yang kedua, air dalam batu ada enggak? Ya. Kenapa? Karena batu keras. Padat, keras. Oke. Jadi air di dalam batu tetapi tidak ada air, batu di dalam air tetapi tidak ada air di dalam batu. Karena sifat batu itu keras, betul ya? Apa refleksi bagi kita pagi ini? Dengan pertanyaan yang pertama, kalau kita sudah menerima Yesus dan menghidupi Yesus dalam hidup, yakin dan percaya bahwa kita selamat atau belum? Yakin ya? Kenapa yakin?
Karena ada batu di dalam air, tapi tidak ada air di dalam batu. Kenapa? Karena sifat batu itu keras. Artinya setiap kali kita datang, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, pertanyaannya, kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita atau enggak? Oke, karena sifat batu itu keras. Dan bisa dikategorikan bahwa kita adalah kepala batu keras. Oke, yang kedua ini apa? Kapas, betul ya? Sifat kapas lembut, oke, lembut ya. Nah sekarang kapas ini saya masukkan dalam air. Kapas dalam air, betul? Air dalam kapas, oke ya. Beda dengan batu. Batu dalam air tetapi tidak ada air dalam batu karena sifatnya. Kapas di dalam air dan air di dalam kapas. Firman Tuhan berkata apa? Bila saudara di dalam dia dan dia di dalam saudara, dikatakan apa? Minta apa saja akan diberikan. Okay. Jadi sudahkah saya menjadi kapas di dalam air dan air di dalam kapas? Sehingga apapun yang saya minta dari Tuhan, bila Tuhan ada di dalam diri saudara, maka dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Amin. Coba saudara buka di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan apa? Diberikan hak menjadi anak-anak Allah. 13. Tetapi mereka yang bukan terlahir dari darah dan daging. Jadi kelahiran dari orang tua kita tidak membawa kita kepada surga. Amin. Tetapi harus ada kelahiran dari atas. Dikatakan semua orang, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Tetapi mereka bukan terlahir dari darah dan daging. Artinya terlahir dari orang tua. Harus terlahir dari atas, yaitu hidup baru. Hidup yang dibaharui, hidup yang dimiliki oleh Yesus. Itu maksudnya. Oke, jadi dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Untuk apa? Oke, ada kata menerima. Oke, di dalam pembacaan kita jelas bagi kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada dua kata, menerima dan tetap. Kata menerima dan kata tetap. Kita sudah merespons, kita sudah menerima Dia. Oke. Lalu yang kedua, kata kedua itu tetap di dalam Dia. Dalam kondisi apa saja, dalam situasi apa saja, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Kenapa? Karena Kristus ada dalam kehidupan saya. Karena Kristus ada di dalam keluarga saya. Karena Kristus bersama-sama dimanapun saya berada, disitulah Yesus ada. Amin. Itu yang kita harus yakinkan. Kata menerima dan kata tetap artinya tidak pindah-pindah. Amin. Betul ya? Sekali DSI Taman Surya sampai selama-lamanya DSI Taman Surya. Kira-kira gitu ya? Setuju enggak? Kalau pindah-pindah bertumbuh enggak? Enggak. Coba contoh, kalau saudara tanam pohon pepaya pagi hari kan masih belum ada sinar matahari, masih subur ya, masih bagus. Saudara taruh di pojok sebelah sana. Siang hari saudara taruh, saudara gali lagi. Tanam di tengah. Saudara lihat, wah ini
tidak cocok, tidak bagus. Sore, saudara pindah lagi tanam di sudut sana. Pertanyaan, pohon itu akan bertumbuh bagus nggak? Normal nggak? Oke, jadi tetap itu di dalam proses. Jadi kalau saudara punya jari dipotong, keluar darah, maka darah yang keluar itu adalah GSI Taman Surya. Amin? Amin? Jadi supaya saudara tetap eksis, saudara tetap mantap, harus tetap di sini dan bertumbuh. Bertumbuh itu mana? Ke bawah atau ke atas? Di atas kan? Bertumbuh. Jadi menerima Tuhan Yesus, lalu menghidupi Tuhan Yesus dalam hidup. Jangan simpan Tuhan Yesus. Waktu kita mendapatkan penderitaan, kita mendapatkan kesusahan, baru kita cari Yesus. Amin. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, Yesus satu-satunya, only one. Amin. Tidak bisa tergantikan oleh siapa saja. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percaya, satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Bagi saudara yang menerima Dia dan menghidupi Dia, bukan hanya menerima saja, tetapi lebih dari itu harus hidupi Dia dalam hidup. Artinya apa saja yang saudara alami dalam hidup ini, maupun penderitaan, maupun kesusahan, Yesus satu-satunya adalah jawaban dalam hidup. Amin. Kita lihat Rusia dan Ukraina berperang, pada itu bersaudara. Amin. Dan itu juga kita masuk dalam kelompok yang kecil dalam keluarga. Ada-ada saja. Corona telah memakan banyak orang ya. Corona memakan banyak orang. Ya, saya yakin juga di dalam jemaat ini juga sudah pernah alami itu ya, termasuk ibu gembala ya. Tapi puji Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Artinya ada punya maksud. Bukan hanya Ibu Gembala, Ibu Maria, tetapi semua kita yang ada dalam ruang ini ada punya maksud. Lihat orang-orang yang terbaik, beberapa teman saya, suami istri dokter, dipanggil oleh Tuhan awal-awal corona di Bandung. Yang ngeri-ngeri sedap. Tapi itulah fakta. Nah sekarang corona sudah berlalu ya, dalam tanda kutip. Sekarang muncul apa? Hepatitis B. Yaitu hati. Kenapa itu terjadi? Ya, itu sebenarnya bukan hanya terjadi hari ini, itu sudah proses pada masa lalu. Ya khusus untuk anak-anak muda yang begadang dan suka makan tidak normal ya. Artinya makan makanan yang sehat, makanan-makanan instan dikonsumsi, itu merusak tubuh. Termasuk salah satu adalah hati. Jadi banyak orang yang sekarang mati. Ada beberapa teman saya minggu lalu itu ada sekitar 5 orang hati. Jadi bagaimana kita menjaga hati? Firman Tuhan menjamin kita. Hati yang gembira adalah obat. Artinya semua hidup maupun mati datangnya dari Tuhan. Oke? Hidup saja kita berbahagia. Tetapi lebih berbahagia dari kata firman Tuhan waktu kita mati. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tidak pernah dikatakan berbahagialah orang yang terlahir, berbahagialah para bayi-bayi yang ada. Enggak ada. Tetapi berbahagialah orang yang mati. Artinya apa? Hidup kita di dunia ini kos-kosan. Ngerti kos-kosan? Sementara rumah kita yang kekal ada di surga. Nanti pada tanggal 26 kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita menerima Tuhan Yesus dan menghidupi Yesus karena ada 6 keunikan Tuhan Yesus. Yang pertama, lahirnya unik. Betul ya? Bukan dari darah dan daging, tetapi dari Roh Kudus. Bagaimana itu? Nah, kita tidak tahu. Tidak dijelaskan. Yang penting rahim daripada Maria dipakai sebagai alat untuk menghadirkan Tuhan kita. Amin. Kelahirannya unik. Sesudah dia lahir, dibesarkan, lalu mati. Kematian kan? Kematian juga unik. Kenapa?
Karena waktu dia mati tidak dikubur di tanah. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari tanah. Maka dia harus dikuburkan di antara langit dan bumi. Tapi keajaiban yang terjadi. Apa yang kamu cari di tempat ini? Dia sudah pergi. Dia sudah tidak ada. Lalu Yesus menampakkan ini, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup untuk menghidupi para muridnya dan juga kepada kita. Yang melihat kesaksian itu adalah perempuan yang selalu diredakan. Hak prerogatif itu hanya ada pada pria, tetapi pada waktu Yesus mati dan dia bangkit, justru itulah disaksikan oleh perempuan. Sesudah itu baru para murid yang laki-laki, Petrus, Yohanes. Kematiannya, lalu bangkitnya pada hari yang ketiga. Unik, dia bangkit. Yang ketiga. Lalu yang keempat itu tanggal pernah kita rayakan, yaitu kenaikannya. Sehingga disaksikan oleh murid-murid, dan dia berkata, apa yang kamu lihat aku pergi, aku akan datang sama seperti yang kamu lihat. Itu keunikan yang keempat. Keunikan yang kelima, waktu dia sudah di sorga hari ini, saat ini, di mana dia mendoakan kita satu persatu. Itu pekerjaannya Tuhan Yesus yang ada di sorga, dan menyiapkan tempat untuk menyambut kita kembali kepada Dia. Ya, ada seorang pendeta yang mungkin sudah masuk di YouTube sekarang, ya, namanya pendeta Hendrik Tan. Tahu ya? Kita tahu aliran dari mana. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada di sorga. Ini ajaran sesat namanya. Dia itu yang melarang untuk gereja-gereja di Merak itu supaya tidak boleh dibangun. Itu salah satu pendetanya. Ngeri, saya ngeri. Ada apa? Nah, ini kondisi-kondisi akhir zaman ya. Kalau dia sebut ada beberapa hamba Tuhan yang sudah meninggal, dan dia katakan tidak ada di surga. Padahal Yesus tidak ada di surga, Yesus ada di neraka. Bayangkan saudara. Ini ajaran yang konyol, ajaran yang menyesatkan kita. Jadi banyak ajaran-ajaran yang begini yang suka didengar dan suka diikut-ikut oleh para pengikutnya, yang tidak mencederai secara murni dengan Alkitab. Alkitab adalah alat ukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang dikatakan, back to the Bible. Semuanya Alkitab menjawab, semuanya. Kehidupan apa saja di bawah kolom langit, jawabannya adalah Alkitab yang punya otoritas paling tertinggi bagi kehidupan kita, atau istilah dalam bahasa Alkitab sumum bonum, nilai tertinggi Alkitab. Jadi keunikan pertama lahir, mati, bangkit, empat itu kenaikan ke surga tanggal pernah nanti. Lalu yang kelima dikatakan apa? Setelah dia naik, maka dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi kita, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mengayomi kita. Dimanapun kita berada, Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Amin. Roh Kudus. Roh Kudus berbicara pada roh kita. Jadi ada dua roh, R yang besar dengan R yang kecil. R besar itu adalah roh Allah, dan R kecil adalah saya, roh saya. Maka Tuhan berbicara lagi pada saya dengan rohnya, sehingga saya mengerti. Bagaimana saya bisa memahami R besar? Kalau R besar tidak langsung datang kepada saya untuk saya bisa mengerti dia. Yaitu roh kita, roh saya. Maka kita minta dari roh yang besar, Roh Kudus. Berbicaralah, menegur. Kalau Roh Kudus sudah menegur, Roh Kudus sudah berbicara, kita taat, kita tunduk, dan kita melakukan apa yang diminta oleh Roh Kudus. Jadi sekali malah keunikan yang kelima. Keunikan yang keenam, kedatangan yang kedua kali. 1 sampai 5 telah tergenapi. 1 yang belum tergenapi 6, yaitu keunikan yang keenam, kedatangan yang kedua kali. Dari sebelum kedatangan kedua kali, kita lihat, ada gempa, ada peperangan, ada banjir, dan macam-macam.
Tapi pertanyaannya, apakah itu membuat Yesus segera datang? No, tidak. Yang tahu kedatangan anaknya hanya satu, Bapaknya. Malaikat tidak tahu. Kita sebagai manusia tidak tahu. Jadi jangan kita percaya bahwa Yesus akan datang besok, Yesus akan datang lusa dan lain sebagainya. No. Alat ukur adalah firman Tuhan. Yang mengetahui kedatangan Tuhan adalah Bapaknya, Allahnya sendiri. Jadi jemaat dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu tetaplah di dalam Dia. Artinya jangan pindah-pindah, supaya saudara tetap bertumbuh di dalam Dia. Pada itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 7 dikatakan hendaklah kamu berakar. Kalau kita bicara akar, berarti kita bicara tentang tumbuhan. Akar kelihatan enggak? Tidak toh? Pernah lihat pohon bertumbuh di atas batu karang? Pernah lihat? Pernah ya? Rahasia kenapa dia bisa bertumbuh di atas batu karang? Batu karang yang luar biasa, tidak bisa ditembus oleh apapun, tetapi bisa ditembus oleh pohon itu. Rahasianya itu adalah akar. Jadi kita tahu rahasia akar itu, di ujung akar itu, akar lembah itu atau akar serabut itu ada cairan kimia. Jadi setiap hari itu ditetesin di batu itu, sehingga pada akhirnya batu itu terbelah dan akar itu bisa merambat masuk jauh ke dalam. Okay. Ada berapa jenis akar yang saudara tahu? Pertama, akar apa? Akar serabut. Kedua, akar tunjang. Yang ketiga, bininya akar apa? Akar kantung. Tahu akar kantung? Yang keempat, akar-akalan. Tahu akar-akalan? Oke, kalau saudara dari kampung, lalu ada sungai, oke, di Kalimantan, ya di daerah saya juga, atau di tepi pantai, saudara lihat itu ada pohon, oke, sampai dia sudah mau rubuh, dahan-dahannya, daun-daunnya dikenakan air sungai itu, tetapi tidak rubuh. Rahasianya adalah akar. Akar toh? Akar. Akar, pertanyaannya, akar kita apa? Akar kita apa? Ya, kalau saya tahu ini apa saudara? Pohon apa ini? Huruf S. Bukan. Sawo. Oke, kalau sawo itu akar apa dia? Tunggang ya? Tunggang. Oke. Ini akar apa? Ini apa namanya? Bukan daun salam ini, bukan pohon salam. Bukan. Warna kecil, manis. Bukan. Bukan. Sirsak. Ini pohon sirsak. Oke, sirsak akarnya apa? Enggak. Ini pepaya. Akar pepaya apa? Serabut ya? Serabut. Ini apa? Pohon apa? Bunga kertas. Bougainville.
Akar bougainvillea apa? Serabut ya, serabut. Oke, itu banyak di jalan tol ya. Ini jambu. Jambu apa namanya? Bukan. Bukan jambu yang gede-gede itu. Bukan. Jambu bol. Tahu jambu bol? Akar jambu bol apa? Tunggal ya. Akar tunggal. Ini hampir sama dengan pepaya. Banyak sekali juga. Ini juga sayur. Pepaya. Nah, pepaya. Jepang. Oke, sudah pernah makan yang pepaya Jepang? Oke, ini akarnya apa? Akar serabut ya. Oke. Ya, supaya bisa mengerti. Ini mangga. Akarnya apa? Mangga akarnya apa? Tunggang ya. Oke, terakhir. Pohon. Bukan. Kan. Ini juga bahan untuk obat. Buahnya. Akan menggoda. Akarnya apa? Akar tunggal ya. Apa beda? Akar tunggal, akar serabut, akar gantung, akar akalan. Ya, akar akalan itu kan aspal, asli atau palsu. Oke? Jadi kita lihat, dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau pohon yang akarnya serabut, datang angin, oke, datang puting beliung, roboh dia. Betul ya? Akar gantung, di mana angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Sudah lihat ya pohon beringin kan? Ke utara, ikut ke utara. Ke selatan, ikut ke selatan. Maksudnya apa? Ikut arus. Kenapa Golkar pakai pohon beringin? Tahu saudara pohon beringin? Tahu. Tempat apa itu? Tempat setan. Tempat jin. Oke, pohon beringin itu kan ada dua model toh, dua macam. Pohon beringin putih dan pohon beringin hitam. Oke. Jadi di daerah saya, bayangkan Soekarno pada masa itu presiden sudah sampai di kampung saya. Dia menanam pohon yaitu beringin putih. Sampai hari ini masih ada pohon beringin. Jadi istilah kampung saya itu masoi. Masoi itu artinya bergotong royong. Nah, itu dilakukan oleh Soekarno sampai di Maluku, di daerah paling jauh dari Ambon. Itu di daerah saya. Masoi itu artinya gotong royong. Oke, jemaat dikasih oleh Tuhan. Akar tunggang atau akar tunjang itu akar yang paling dalam. Angin puting beliung apa saja tetap dia mantap, dia kokoh. Lihat itu pohon kelapa kalau di pinggir pantai, angin itu sampai dia mau masuk air laut, tapi dia tidak roboh-roboh. Kekuatannya adalah pada akar. Oke, akar kita apa? Yang pertama akar kita itu apa? Firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Selain firman Tuhan apa? Doa. Betul ya? Doa. Yang ketiga akar kita yaitu kesaksian apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita dapat bagikan atau disediakan seringlah kepada orang lain. Oke. Jadi baca Alkitab 2 tiap hari ya. Itu dikatakan anak lagu anak sekolah minggu kan. Baca firman Tuhan 2 tiap hari kalau mau tumbuh.
Jadi itu kekuatan akar kita. Jadi pun ada angin puting beliung yang datang, puji Tuhan, bersyukur. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Kita lihat di Indonesia, banyak gereja-gereja yang sudah bangun puluhan tahun, mau direnovasi aja dilarang. Sudah ada izin, tidak bisa membangun. Negara kita menjamin, undang-undang dasar menjamin semuanya itu. Kita harus lawan itu. Gereja milik siapa? Gereja milik siapa? DSI, Taman Surya milik siapa? Ada 4 pemilik dari gereja. Yang pertama yaitu Yesus Kristus. Amin. Matius 18 ayat 18. Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku. Apa yang terikat di sorga terikat di bumi. Apa yang terlepas di sorga terlepas di bumi. Jadi gereja yang pertama milik Yesus Kristus. Siapa arsiteknya gereja? Yesus Kristus. Dari mana dananya? Dari Tuhan. Ada 2 ayat 9. Bicara tentang dana gereja. Itu awal. Itu gereja milik Yesus Kristus. Jadi kalau orang bermasalah dengan gereja, biarlah Yesus yang urus. Karena itu milik Yesus. Yang kedua, gereja milik saya. Artinya apa? Bahwa saya bisa melayani Tuhan di gerejaku. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya melayani di gereja saya. Dan karena di dalam firman Tuhan katakan apa? Di dalam Injil Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi diri sesuatu kalau tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi hidup ini Tuhan karuniakan. Saya bisa menerima, bisa mendapatkan istri karena karunia Allah. Bapak Ibu juga menerima suami, menerima istri itu karena karunia Allah. Jadi katakan tidak seorang pun yang dapat menerima sesuatu kalau tidak bukan Yesus. Amin. Hanya Yesus yang adalah satu-satu dalam kehidupan kita, tidak tergantikan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Jelas di dalam Kisah Para Rasul katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, yang kita tinggalkan bukan Yesus. Baju kita jangan diubah menjadi baju yang lain. Dari baju K diubah menjadi baju I. Baju K bisa diubah menjadi baju B. Baju K bisa diubah menjadi baju H. Itu harus dihindar. Sekali Yesus sampai selama-lamanya Yesus. Amin. Jadi bukan hanya waktu soal hidup, kita waktu mati. Karena kematian bukan akhir dari hidup, tapi kematian adalah awal hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan dalam Korintus, tubuh kita akan diganti, tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Saya tidak tahu. Saudara juga pun tidak tahu, karena saudara dan saya masih hidup, belum mati. Setelah kita mati baru kita tahu. Amin. Yang kedua, kematian artinya berhenti berfungsi bernapas. Jadi kalau sebangsa saudara punya napas tidak ada, mati. Yang ketiga, kematian adalah kesembuhan secara total di dalam tubuh.
Kenapa dikatakan berbahagia orang mati? Karena kita akan menikmati tempat yang baru. Kita akan pindah. Di bumi ini hanya kos-kosan. Di bumi ini kita hanya sebagai alat, sebagai pinjaman yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan selesai itu kita akan kembalikan kepada Dia untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi berakar di dalam Dia, berakar di dalam firman Tuhan, berakar di dalam doa-doa kita, berakar di dalam kesaksian kita kepada orang lain. Itu akar kita. Jadi kalau kita sudah mendalami firman Tuhan, apapun datang ke dalam kehidupan kita, mau fisika, mau penghinaannya, puji Tuhan, kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak urus orang itu. Amin. Kita belajar bahwa begitu luar biasa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Dan kalau di daerah saya itu, ya ada pernah sudah makan sagu yang bisa buat papeda, atau juga bisa buat itu. Kalau nggak bisa katakan sinoli. Itu pohon sagu itu, saudara bayangkan saja. Untuk bisa mengolah satu pohon sagu itu umurnya berapa tahun? 15 sampai 25 tahun. Itu satu pohon. Lalu pohon sagu itu bermanfaat semuanya. Jadi waktu dipotong, diolah, ya. Lalu sesudah itu semua pelepannya itu semuanya daun-daunnya dipakai semua. Daun itu untuk bikin rumah, pelepannya itu untuk itu dinding rumah. Lalu setelah kita sudah olah menjadi sagu, lalu bekas-bekasnya itu kalau sudah busuk itu menjadi makanan yang sehat untuk ikan. Lalu pohon sagu itu sendiri kalau sudah busuk itu punya vitamin tinggi, yaitu ulat sagu. Ulat sagu itu bisa makan langsung. Karena itu kita makan ulat sagu, kita makan sagu. Betul kan? Tidak pernah lihat kan? Ulat sagu. Jadi semua itu bermanfaat. Jadi kita bisa bayangkan pohon sagu itu, ya itu punya akar yang luar biasa. 15 sampai 25 tahun bisa mendapatkan itu. Jadi kami di daerah sana itu, ya satu pohon sagu itu tidak kita bekerja selama 3 sampai 4 bulan. Makanya sagu aja. Istilah papeda. Kalau di Toraja itu dikatakan itu apa? Kapuru. Jadi kapuru itu sudah itu sagu, ada situ ikan asin, ada di situ sambal terasi, ada di situ kangkung, ada di situ sawi, semua jadi satu. Tapi kalau kami di daerah Maluku, ya papeda ya itu saja itu yang dimakan. Tapi kalau di daerah Toraja itu, ya itu istilahnya kapuru. Tapi sehat juga, sehat. Apalagi kalau makan panas ya, sampai basuh ya, sampai berkering. Oke, jadi jemaat dikasih oleh Tuhan, akar kita adalah firman Tuhan, doa, dan kesaksian kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menceritakan kebaikan, untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa diselamatkan oleh Tuhan, bukan oleh saudara. Kita hanya sebagai alat untuk menyampaikan. Karena firman Tuhan di dalam Timotius, waktunya baik, waktunya tidak baik, sampaikanlah firman Tuhan. Dunia ini harus mendengarkan tentang kabar baik, bukan kabar buruk. Kabar baik satu-satunya itu ada dalam Alkitab, dan satu-satunya adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain di bawah kolam langit ini. Itu yang membesarkan hati kita. Itu yang memberanikan kita untuk menyampaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara katakan bahwa saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya diselamatkan, dan Tuhan bertanya, selama hidupmu di dunia untuk apa? Mengapa saudara ada di dunia? Untuk apa saudara ada di dunia? Dan pertanyaan ketiga, kemana saudara akan pergi? Pertanyaan itu akan mengikuti saudara. Keselamatan itu bersifat pribadi, bukan secara komunitas. Pribadi lepas pribadi.
Dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun. Akarnya tertancap ke dalam, tetapi pohonnya bertumbuh ke atas. Bangun. Jadi berakar, bertumbuh, berbunga dan berbuah. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes, bahwa kita harus berbuah-buahlah di dalam firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23. Buah kasih, buah roh yang Tuhan tanamkan. Beda dengan ayat 20. Itu daging, tetapi buah roh. Dan buah itu tetap. Maka Tuhan mau supaya kita berkarya, kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang ini kita katakan terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita sakit. Lihat bagaimana Ayub terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan. Punya 10 anak, 7 laki, 3 perempuan, yang ganteng dan cantik-cantik. Tetapi Ayub sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, setiap kali anak-anak pergi pesta, tugas sebagai suami, sebagai ayah untuk mereka mengorbankan binatang. Setiap hari, bukan sekali-sekali, tapi setiap hari. Dan kita lihat di sini bahwa sungguh luar biasa Yesus dalam kehidupan kita. Demikian juga Ayub. Bayangkan, Ayub katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hidup ini adalah milik Tuhan. Kita tidak mengklaim bahwa kita ini bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Lalu singkat cerita, si Bonis datang minta izin, Tuhan bagaimana Ayub yang taat, Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, takut akan Engkau, bisa tidak aku coba? Dan Tuhan katakan silakan, tetapi nyawa jiwanya ada pada saya. Dipagari dia. Dari 10 anak yang ganteng dan cantik, satu persatu lenyap. Ayub termasuk orang yang paling terkaya di bagian timur. Semua harta bendanya ludes. Menjadi seorang konglomerat, akhirnya menjadi seorang yang melarat. Itu Ayub. Tetapi apakah dia imannya pudar, imannya goyah? No. Di dalam semuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Sampai kepada yang terakhir, istri yang setiap saat. Jadi kalau 10 anak, itulah 2 tahun 1 berarti 20 tahun untuk menghasilkan 10 anak yang ganteng dan cantik. Jadi iblis selalu mencari kesempatan. Iblis sudah meminta dari Tuhan, gagal. Dia berhasil, anak-anak yang ganteng dan cantik itu ludah semua, binatang semua habis. Tinggal dia sama istri. Apa dikatakan oleh istri? Masih bertahankah kamu? Yo, dengan Allahmu, kutukilah Allahmu. Allahmu tidak menolong kamu. Sedih ya. Yang memang kita tahu ya. Kenapa kata itu bisa keluar? Karena ya memang dia melahirkan anak-anak, 10 anak ya. Tentulah dia ngomel juga kan. Ayub yang sekarat begitu, juga datanglah teman-teman, bukan memohon, memberi penghiburan, tetapi dia mencemooh dia. Wah, Ayub ini pantas karena berdosa. Belum tentu. Firman Tuhan kalau kita baca jelas ya. Lalu Ayub katakan apa? Kamu seperti perempuan gila. Yang baik saya mau diterima, yang tidak baik diterima. Saya kira ini manusiawi. Itu manusiawi. Tapi kalau kita dalam kacamata firman Tuhan, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup maupun mati itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya bahwa segala kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan.
Jadi hendaklah hatimu melimpah dengan subur, itu buah. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang begini, mereka mencemooh kita, mereka menghina kita, puji Tuhan, itu buah. Oke? Tergantung buah. Ada buah yang asam, ada buah yang manis. Kembali kepada diri kita dengan Tuhan. Oke? Jadi jemaat dikasih oleh Tuhan, yakin dan percaya bahwa GSI Taman Surya tetap jaya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saudara sudah diselamatkan. Ibu Maria Lago, kemanapun tetap menyandang nama daripada Lago. Betul ya? Lobo ya. Tidak mungkin akan menghilangkan logo. Artinya apa? Kita yang katakan bahwa kita adalah orang Kristen, menyandang nama daripada Kristus. Kristen. Saya marga Rumalato, dimanapun saja pergi, kita marga itu. Sampai nanti saya masuk ke kubur. Tidak akan itu. Sama kita dalam menjadi Kristus Yesus, maka dia minta sampai selama-lamanya kita tetap di dalamnya. Amin. Kita dipercayakan oleh Tuhan sebagai talenta untuk mempersembahkan puji-pujian. Sebagai pemain musik dengan sungguh-sungguh hati memainkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Maka kita lah dengan sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Mempersembahkan tubuh yang sejati, ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh. Jadi berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah dalam kehidupan kita. Dengan GSI Taman Surya akan berjaya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Kolose 2 ayat 6 dan 7 berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami semua yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami dalam kondisi apapun ya Tuhan. Tuhan beserta dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan ada bersama-sama kita. Berdoa dan menyerahkan dan kembali sudah di tempat ini Ibu Maria Logo ke dalam tangan Tuhan, memberikan kesehatan yang prima, mendoakan untuk anak-anak, mantu dan cucu-cucu, dan juga para majelis, diaken dan seluruh anggota jemaat. Biarlah nama dimuliakan Dewa GSI Taman Surya ini berjaya untuk hormatkan kemuliaan, berbuah-buah. Itulah yang diminta oleh Tuhan kita. Inilah doa penipuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, biarlah kita berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh sampai Tuhan datang kembali. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan acara persembahan. Kita akan pujian yang sudah disiapkan.
saudara berdoa buat persembahan. Bapak kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami mengembalikannya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan, biarlah itu menjadi sesuatu yang Tuhan di hadapan boleh digunakan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita ada sampai hari ini berita duka datang kepada kita telah panggil pulang Bapak Jeffrey ya, jemaat sini. Tapi belakangan ini dia nggak bisa duduk lama ya, jadi dia jarang ibadah. Nah, dia diletakkan atau di rumah duka Jelambar. Jadi nanti malam penutupan peti dan besok kita akan makamkan di Tegal Alur sini ya, sekitar jam 10 biasanya. Nah malam nanti ibadat penutupan peti jam 7. Saya pikir jemaat kalau mau pergi jalan masing-masing aja ya, masing-masing kita jalan, karena kemungkinan saya dari TSS mungkin nggak kembali ke Suria lagi, langsung aja ke sana. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa biar keluarga, anak istri dihiburkan oleh Tuhan dengan pulangnya Bapak Jeffrey ya, keluarganya terus dihibur oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mau berdoa juga buat yang ulang tahun hari sepanjang minggu kemarin dan sampai hari ini. Ada? Oh Ibu Nur. Terus Ibu Wati. Ya, dua-dua lagi sakit itu. Siapa lagi satu? Namanya itu Mamanya? Oh Dewi. Bilang aja Ibu Dewi Manu. Panjang bener. Masih ada lagi yang lain? Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mereka. Ya, 3 orang tadi yang ulang tahun, tapi kebetulan juga Ibu Wati, Ibu Nur, semua mereka mengalami sakit ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita satukan hati kita. Saya tetap percaya bahwa doa orang benar mempunyai kuasa yang amat besar. Neti berdoa buat Ibu Nur, Ibu Wati, sama Ibu Dewi yang belum ada sekarang, ada di kampung, belum pulang, macet ya. Baiklah, Neti silakan doakan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur untuk usia yang telah Tuhan tambahkan untuk Ibu Nur, Ibu Wati dan juga Ibu Dewi Manu. Terima kasih untuk pertambahan usia yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan terus menambah-tambahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka, berkat yang melimpah dalam keluarga mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Nur dan Ibu Wati yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit mereka. Kami selalu menyerahkan kedua ibu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa buat keluarga dari Pak Jeffrey ya, istrinya yang namanya Linda. Kita satukan hati, nanti Ibu Uli berdoa buat mereka. Bapak surga, Tuhan, pada pagi hari ini Bapak menyatakan dengan kau Bapak, pertama kami membantu doa Bapak keluarga Bapak Jeffrey Bapak. Oh Tuhan, kira Engkau beri kekuatan kepada keluarga ini Tuhan, di mana mereka sedang mengalami kesusahan. Beri hiburan kepada mereka, beri kekuatan kepada keluarga mereka Bapak, supaya mereka boleh tetap bersandar kepada Engkau Bapak. Mereka tetap menyatakan kasih-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan segala cara Tuhan. Dalam Al-Quran
Baiklah, kita tetap berdoa Allah, kita mau berdoa untuk negeri kita. Dan sebentar Ibu baik, siapa yang belum berdoa hari ini? Saudari Rina berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak. Bersyukur kepada hari ini kita berdoa Tuhan. Semoga saudara kami bisa mendatang Tuhan. Dari satu kami sekalian saya mendatang Tuhan. Pertempatan kami Tuhan, yang dari sekian hari Kristen. Kami Tuhan, dan mengurangkan yang kami sudah ada di sekian kami. Ini berdoa berbahasa kami ini. Dan mengurangkan bangsa ini Tuhan. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Pemerintah itu yang bisa membuat namamu dalam Tuhan yang ada bekerja dengan Tuhan yang dalam melakukan usul kehendakmu Yesus. Jadi setiap kesian dan akhirnya Tuhan dibiarkan bisa membayar namamu. Pemerintah Tuhan dari pemerintah ini Tuhan sampai pemerintah daerah Tuhan daerah bisa membayar namamu. Kalau jatuh malam berarti setiap kabupaten Tuhan mengatur yang terbaik Bapak dan melakukannya sebenarnya mereka misalnya suatu tanganmu melakukannya dari dalam kuasa itu Tuhan memberikan kepercayaan atas bangsa kami Bapak bangsa kami dalam tanganmu baik campur tangan Tuhan memulihkan bangsa kami yang menyembuhkan bangsa kami memberkati bangsa kami mengira kemuliaan bagi namamu terpanjang atas bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada penyakit yang mulai menakutkan negeri kita, hepatitis akut yang kalau menyerang mengerikan. Kita berdoa Tuhan melindungi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nanti Ibu Tantri berdoa buat ini. Yes. Kami dapat hidup terus Tuhan untuk kami dapat memuliakan. Amin. Bahwa kami turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kita tetap dalam posisi doa. Bapa dalam surga, pada akhir dari ibadah ini kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan seluruh jemaat yang hadir ke dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia seringkali kami mengalami banyak hal dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami hamba berdoa bagi jemaat yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk yang bimbang, yang resah, Tuhan jamah berikan tenang dalam hidup mereka sehingga mereka lebih setia kepada Tuhan. Yang mengalami kegoncangan ekonomi, Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hamba mohon berkat Allah turun bagi jemaat Tuhan sehingga langkah-langkah mereka tidak mengalami kekurangan. Tuhan tolong, kami serahkan seluruh jemaat ini yang ke dalam tangan-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya Tuhan menyertai jemaat semua yang hadir. Hamba berdoa juga yang tidak hadir hari ini, jika mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan menyertai mereka juga, membuat mereka lebih setia sehingga hidup mereka berakar di dalam Tuhan dan tidak ada yang bisa menggoncangkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami hari ini yang terlibat dalam pelayanan, mulai dari singer, liturgis, musik, sosistem yang berada di belakang. Tuhan memberkati seluruhnya sehingga langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersahati berdoa pada hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, Bapak Pendeta saat ini yang melayani kami pagi hari ini, Pak Jerry. Tuhan berkati dia dengan kelimpahan, terutama dengan kekuatan, dengan kesehatan.
urapan dari sorga menyertai lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Sampai malam nanti kami melakukan penutupan peti. Tuhan juga menyertai kami melalui pulangnya Bapak Jeffrey. Kami mohon kekuatan menyertai seluruh keluarga, anak istri dan keluarga besar. Tuhan tolong. Kami percaya malam ini melalui ibadat penutupan peti, orang-orang boleh mendengarkan firman-Mu bahwa kami membutuhkan Yesus menjadi juru selamat. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah untuk memberkati engkau, diberkati hidupmu, diberkati perjalananmu, diberkati keluar masukmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai malam Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagu terakhir.